Jemaat Tuhan Yesus Kristus, domba-domba Tuhan yang diberkati. Pagi ini khotbah yang saya sampaikan, saudara-saudara, berjudul Engkau jantung hatiku, akan kudengarkan selalu detak jantung. Wah, puisi puitik ya. Tapi ini berangkat dari pengalaman saya berapa waktu ini, waktu kontrol jantung. Jadi very original khotbah pagi ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kontrol jantung mesti diperiksa ritmenya ya, dengan alat. Apa EKG atau apa itu? EKG lupa. Ya, apa? Kaki. Ya. Ritmenya itu termasuk ARI disebut apa ya? Aritma atau ritme. Terkadang ritmenya kurang bagus. Terkadang, ya. Detak jantung diperiksa, yaitu tadi. Nah, pas diperiksa itu, saudara, kalau teman saya, Pendeta Yuwas Adi Prasetya, mantan Ketua STT Jakarta, bahkan belajar mendengarkan detak jantungnya sendiri. Walau tidak gampang. Nah, saya dengarkan teguran Tuhan, saudara. Ya. Detak jantungmu tok yang mau perhatikan. Kau tidak pernah berusaha mendengar detak jantungku. Nah, wah, saudara-saudara, ya. Kalau jantung saya tidak bagus, Tuhan pun deg-degan. Deg-degan melihat respon anaknya. Sabar enggak? Marah enggak? Tambah pikiran enggak karu-karuan enggak? Saudara, Tuhan itu juga punya jantung. Dan detaknya berdetak keras. Lihat anak-anak dan domba-dombanya pagi ini, Tuhan deg-degan juga. Teko nggak arek iki, ya? Si dugal nggak arek iki? Deg-degan juga, saudara. Karena itu pagi ini saya ajak dulu membaca dari Kidung Agung Fatsal 3. Ya. Kidung Agung Fatsal 3. Mari kita baca, saudara, ya. Mulai ayat pertama dulu, ya. Di atas ranjangku pada malam hari. Saya aja yang baca ya, saya aja yang baca. Atau kalau mau kompak sama-sama, saudara, ya. Sama-sama aja, ya. 1, 2, 3. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari, tapi tidak kutemukan dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari, tapi tidak kutemukan dia. Peronda-peronda yang berkeliling. Loh, kok macet? Peronda-peronda yang berkeliling di kota
menemukan aku. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Wis aku dhewe sing maca. Alkitabnya lain. Oh ya, saya terjemahan yang baru. Jenengan yang jadul, roek-roek, kedrodosan kopi. Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemukan jantung hatiku. Ku pegang dan tak kulepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. Ke kamar orang yang melahirkan aku. Ku mohon dengan sangat putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina yang liar. Jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum waktunya. Dulu pernah saya jelaskan ya, waktu membicarakan Kidung Agung Patsal 2. Saya ulangi, ada dua arah dari Kidung Agung ini. Dua arah, dua alamat, dua tujuan. Yang pertama, para orang tua, para pendidik Kristen yang melihat anak-anaknya yang remaja sudah mulai ngerti asmara, sudah mengalami perkembangan di dalam tubuhnya, ya, belekui, ya. Atau maaf, anaknya yang gadis juga punya perkembangan-perkembangan yang kalau tidak diperhatikan baik-baik, dia bisa kulak pengetahuan, dia bisa mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tadi ada peringatan, hei putri-putri Yerusalem. Ya. Si gadis ini mengingatkan teman-temannya yang gampang jatuh cinta, cinta lokasi. Tidak cuma pemeran film cinta lokasi itu, saudara. Ya? Yang tiap hari naik kereta api ke Surabaya bisa ketemu pacarnya di lokasi. Ya. Nah, yang banyak kasus, yang banyak ekses, saudara-saudara. Ya? Sehingga tidak kaget kita. Wih, anaknya majelis, anaknya orang beriman, ya, jatuh cinta dengan yang beragama lain, saudara-saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, nah, arah yang kedua, gereja. Gereja ini disebut mempelai wanita, menantikan mempelai laki-laki yang digambarkan berwibawa, sopan, dan mencari pasangannya yang juga mestinya podo-podo sopan, ya, podo-podo beretika, podo-podo mengenal isi hatinya, ya. Celaka kalau mempelai pria yang digambarkan seperti prince, pangeran, ya, dapat istri biayaan, saudara-saudara, ya. Suaminya bilang, "Di, I love you." "Yo mas, aku juga." Ya. Ya. Nah, yang kedua. Nah, si gadis ini, saudara-saudara,
mencari jantung hati. Gadis ini sama dengan yang di Fatsal 1 dan Fatsal 2. Seorang yang tidak dikuasai budaya kekuasaan pria yang disebut chauvinisme. Dia terang-terangan bilang, aku ini hitam dan manis. Bukan aku ini hitam tapi manis. Itu menurut saya kurang tepatnya lembaga Alkitab. Tapi satu deklarasi dari seorang wanita yang sangat maju. Yang tidak pernah akan bilang ini. Gak apa-apa wis aku ireng, gak apa-apa wis aku cah deso, gak apa-apa. Ya. Enggak mau dia. Biarpun dari desa, biarpun aku ini pekerjaannya menunggui kebun-kebun anggur ibuku atas perintah kakakku sehingga aku hitam. Lalu dia bilang, aku ini hitam dan manis. Itu di Fatsal 1 ada ya. Aku hitam dan manis. Kalau aku ini hitam tapi manis, itu bentuk kompensasi. Itu bentuk gini loh saudara, ya. Gak apa-apa wis mantuku ireng deso ya. Tapi pinter masak. Jowo karo wong tuwa. Nah, ada kompensasi. Ini enggak mau gadis itu. Ditukar-tukar, di bargaining power, enggak. Aku hitam dan manis sejajar. Lalu dia bilang, aku disuruh jaga kebun kakak-kakakku sehingga aku hitam. Tapi saudara-saudara, dia tidak mau ditentukan kakaknya. Kamu ini loh, ini enggak. Ku tentukan jantung hatiku sendiri. Dia nggak mau ditentukan oleh orang tua. Ya. Ini ya. Untungnya merongos sedikit tidak apa-apa, tapi pinter golek duit. Nah, tidak mau dia saja. Ya, tidak mau. Ini ya, masih rodok tuwek, tapi eman gak wedoan. Gak mau dia. Tak cari sendiri. Lah itu tadi. Ku cari jantung hatiku. Sudah sempat ketemu. Loh, mana? Nah, itu saudara-saudara. Ya. Satu saat anak-anakmu perempuan punya hak untuk mencari jantung hati. Saudara tidak setuju? Jangan bu omel-omeli apalagi dikutuki. Ikuti. Tentu boleh mengatakan, bu cari yang beriman, boleh. Tapi jangan diusir dari rumah. Lu lek sampai terus sampai hari ini ya, keluar lu. Gak untuk warisan, dapat rumah tinggal. Nah, itu sebabnya orang tua pun belajar, saudara-saudara. Belajar. Ya. Nah, gadis ini, saudara-saudara, untung dia tidak dendam dengan kakak-kakaknya. Untung nggak dendam dengan orang tuanya. Kalau dia dendam, aku tak sengaja golek sing begajulan. Aku tak sengaja, aku gak gelem diatur-atur oleh kakak-kakakku. Nah, malam pun dia cari jantung hatinya. Nah, saya rasa kita perlu kembangkan ini, saudara. Teologi jantung hati. Lalu setelah ketemu, saudara, setelah ketemu, ada satu kata yang mau saya tambahkan. Merengkuh. Ketemu, tidak dilepaskan, saudara-saudara. Artinya apa, saudara? Dia sudah mantap, dia rasakan bimbingan Tuhan. Maka diajaklah
ke tempat ibunya, ke kamar di mana aku dilahirkan, seolah-olah mau bicara, "Mah, waktu aku lahir, pasangan dari aku sudah menemukannya." Ditaruh di hadapan ibunya, supaya ibunya ikut mensyukuri. Ya. Nah, itulah peranan orang tua. Maka tadi si gadis mengingat, putri-putri Yerusalem, jangan kau jatuh cinta dulu sebelum waktunya demi kijang-kijang dan rusa-rusa. Jadi ada satu puncak musim, saudara-saudara, yang namanya musim mawar putih. Puncak harum-harumnya itu ada festival, saudara. Ada festival. Nah, di mana berdiri berjajar pria-pria. Berjajar pria-pria, ya. Ada pagar ayu, nah ini pagar ganteng, saudara. Ya. Berdiri pria-pria, ya, situ. Digambarkan seperti rusa dan kijang. Wah, saudara. Lalu gadis-gadis keluar. Gadis-gadis keluar. Ini masa berbahaya. Lu, Bu, cepet kepincut. Maksud dari wanita ini, kamu keluar, betul memilih, betul mulai kasih pandangan mata. Tapi hati-hati, jangan kepincut pria yang banyak senyum, banyak ketawa sendiri, jebuli stres. Ya. Jangan kepincut oleh pria yang beli pulsa aja nggak bisa, yang cuma adol ganteng tok. Nah, itu gadis-gadis keluar, saudara, sebelum waktunya, sebelum Tuhan menunjukkan. Nah, itu gambaran arah pertama, betul-betul asmara. Ya. Nah, sama juga peringatannya kepada gereja. Ya. Bukankah kalau cinta pertama Tuhan, kita sepertinya terbakar, saudara. Saya waktu kelas 6 itu, saudara, merasakan bahasa roh yang pertama. KKR dari pendeta Eddie Wilson di Surabaya, di Pengampun, masih ada gerejanya. Ya. Tapi tetap saya bukan gila bahasa roh, ya. Tetap itu sebagai bahasa istimewa yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Nah sekarang, saudara-saudara, ya, secara rohani kita pun bergereja itu nggak ngacak. Tak pandang dari gereja mana, kita punya jantung hati. Akan kubawa ke rumah itu yang Tuhan tunjukkan kepada. Ada banyak gereja, saudara. Ada yang AC-nya nyes, ada yang AC-nya gak dingin, saudara. Banyak, ada yang jimik-jimiknya banyak, artinya daya tariknya banyak, saudara. Tapi ada satu rumah di mana jantung hatimu sudah menunggu. Nah, saudara-saudara, ya, yang kedua gambarannya gereja Tuhan itu, ya, saudara, juga punya segi asmara. Ya. Waktu kita jatuh cinta pertama dengan Kristus, ya. Saya juga pernah tegur anak remaja di tempat saya dulu. Pagi ke gereja, latihan macam-macam, gak dicari ambil papamu, mamamu, gak dicari. Ya. Ada yang marah, saudara. Wes, nggak usah, melok papa, wes melok pendetamu. Wah, ada gitu, saudara. Ya. Sisan, ya diatur no sisan. Ya. Wah, saudara. Ya. Ada saya membaptis, marah papanya, saudara. Telepon saya, saudara.
Ada yang begitu saudara-saudara semangat. Wah, bersaksi. Tapi kalau sudah kecentok, kalau sudah tersinggung, saudara-saudara, merasa nggak diuongi, aku kan sing babat alas. Wih, marahnya nggak umum, saudara. Wah. Nah, mari kita koreksi cinta kita. Apa kita selalu membaca jantung hati Tuhan? Ya. Nah, saya akan berikan contoh-contoh saudara-saudara. Ya. Pertama, contoh dari perjanjian lama. Ya. Seorang yang bernama Henokh, saudara. Ya. Mari kita buka ya, di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Apa dampaknya kalau kita ketemu jantung hati kita? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Henokh bergaul dengan Allah. Jantung hatinya menyatu dengan jantung Allah. Bergaul, jiwanya menyatu. Maka Henokh orang yang tidak punya kebencian, tidak punya apa yang sekarang berbahaya, yaitu insecure. Ya, insecure. Coba ulangi 1, 2, 3. Tekukur. Insecure, rasa tidak aman. Ya bisa karena rasa bersalah. Nah, Henokh ini adalah anaknya Kain yang beda sekali saudara-saudara. Sementara Kain hidupnya penuh dengan insecure, petualangan. Sampai dia berkata, loh, kalau aku dikasih cap, wah, nanti kemana aku pergi aku akan dikejar dan dibunuh orang. Nah, itu rasa insecure. Dan rasa tidak aman. Tidak Kain. Siapa yang membunuh Kain akan dibalas oleh Tuhan. Nah, itu saudara-saudara, contoh rasa insecure. Bentuknya macam-macam. Saya mengajar itu di Amerika beberapa waktu yang lalu, personal well-being. Jauh dari insecure. Pendeta juga banyak, saudara-saudara. Pendeta. Ya. Kalau pendeta gereja Protestan, insecure-nya kalau masa pensiun. Kayak pegawai negeri, gajinya jadi kecil. Kalau di gereja-gereja Pentakosta, sama, insecure-nya dia bakal kesalib, dia bakal mungkin didului, khotbahnya sudah dianggap jadul sama pendeta-pendeta yang lebih muda, khotbah sambil nyanyi, pakai gitar, ya. Kalau saya bolak-balik merucut gitar ya, saudara, ya. Wah, saudara, itu insecure juga. Gereja kecil ditempeli gereja besar, rasa insecure. Tuh, ya. Oh, ada saudara pendeta yang berkeluh kesah dengan saya. Ya. Dari agama lain, tak didik, tak baptis. Sesuai melo anaknya, ucul, saudara. Ucul. Ke gereja itu aja, Pak. Insecure. Kain, saudara-saudara. Hidupnya tidak tenang.
setelah dia membunuh siapa saja? Saudaranya siapa? Habil. Itu saudara. Oh, Henok bergaul dengan Tuhan. Artinya apa? Damai. Artinya apa? Ia bersahabat dengan ketidakmampuannya. Ia damai dengan kelemahannya. Kalau orang yang tidak berdamai dengan dirinya, selalu dia merasa apes, selalu dia merasa dirinya, aku udah kayak itu. Ada anak dipanggil mamanya, Ton, lu ojo koyok bapakmu ya. Bapakmu tuh kayak kelelawar, kayak lowo. Metu bengi, pulang pagi. Ibu, berapa hari lagi bapaknya Ton, kowe jangan kayak ibumu ya. Ibumu kayak bebek, kuak. Si Anton ini merasa dirinya, pantes aku ki apes, aku ki blasteran nih, lowo karo bebek, aduh sakit. Tiap waktu dia dikejar itu, betul sih. Tahayul itu kadang-kala. Makanya orang tua hati-hati susah. Kalau marah dengan anakmu, jangan sampai seperti mengutuk. Saya pernah melayani anak yang baru kata-katain oleh ibunya, mati di bawah truk. Wah, hanya sing api-api ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Henok bergaul dengan Tuhan, menyatu, ngerti isi hatinya Tuhan. Ngerti. Dan dia tahu, dia sebagai keturunannya Kain, dia tetap punya hak. Aku tetap jantungnya Tuhan. Amin saudara. Sebobroknya kita, sejeleknya kita, kalau kita bisa baca detak jantung Tuhan, walah, aku ini dikasih Tuhan. Amin saudara. Walah, Tuhan masih melindungi aku. Seperti waktu saya berapa kali periksa jantung ini, saya merasa dilindungi oleh Tuhan. Ya, dokter saya Profesor Yamin, Pak, Bapak 20 tahun lebih muda. Terakhir dia bilang, sampai ganti presiden ping 5 Bapak ngalami. Coba saudara, ya. Orangnya baik, ya. Nah, Henok bergaul dengan Tuhan. Dan apa saudara? Tadi akibatnya, dia berdamai dengan dirinya sendiri. 300 tahun lebih saudara, hidupnya riang karena ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, nggak ada sangkut pautnya dengan harmoni dengan Allah, bosan saudara. Itu saudara, ya. Dia punya visi untuk memberitakan Tuhan kepada saudara-saudaranya, dan untuk mengatakan kepada papanya, kutuk itu bisa dilewati kalau kita minta ampun dan berdamai dengan Allah. Amin saudara. Ada saudara, kutuk ada. Nah, lalu yang kedua dari perjanjian baru. Dari perjanjian baru, saya ambil contoh namanya Yohanes. Coba dibuka Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23, saudara-saudara, ya. Kita baca bersama, ya. Sudah? 1, 2, 3. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saya rodok kurang senang dengan terjemahannya ini, karena di bagian lain dikatakan murid yang itu namanya Yohanes
menaruh kepalanya di dada Yesus. Jadi dia mendengar detak jantung Yesus. Dia mendengar sampai Petrus yang katanya juga dekat menyuruh juga, tanya siapa yang dimaksud? Orang yang pertama, ya, yang aku kasih roti itulah yang akan mengkhianati aku. Petrus tidak berani bertanya. Petrus nyuruh Yohanes, tanya karena dia tahu Yohanes itu dekat dengan Yesus sampai bisa menaruh kepalanya di dada Yesus. Ya. Saudara, apa artinya? Itu gambaran Yohanes tidak cuma dekat-dekat cari muka, tidak cuma dekat-dekat cari panggung, tidak cuma dekat-dekat supaya gengsi. Enggak. Yohanes mau lihat sana atau lihat sini? Suwe. Orang kayak ngomong Yohanes, ngoleh rono. Dia tidak sekedar menaruh kepalanya. Aduh anget tirek. Aduh ayem. Dia dengar detak, gambar. Mendengar detak jantung Yesus. Bersahabat. Yohanes yang secara psikologi melankolik, flegmatis. Nggak keluar pendapatnya kalau nggak digong dulu. Orangnya introvert, ya, tertutup. Itu Yohanes. Tapi berkat kedekatannya dengan Yesus, jiwanya terbaiki, jiwanya tersembuhkan. Maka dia bertekad, nanti aku akan seperti Kristus, menyelesaikan. Buktinya apa, saudara? Waktu Yesus disalib, Petrus menyangkal. Petrus tidak kelihatan di mana. Yohanes sampai Yesus disalib. Hadir. Yohanes tidak pernah mengumpul-ngumpulkan dirinya seperti Petrus. Sampai menyangkal. Nah, kemampuan itu karena ia membaca hati Yesus. Yesus itu cinta. Tidak layak untuk ditinggalkan, tidak layak untuk dikhianati, tidak layak untuk disangkal. Baca. Karena itu, nanti di 1 Yohanes, di surat Yohanes, Yohanes bisa bicara tentang perintah yang baru, saling mengasihi kamu, hukum yang baru. Hanya Yohanes. Hanya Yohanes. Sampai Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, sampai ketika murid-murid Tuhan ada yang dibunuh, dibuang. Yohanes waktu dibuang ke Pulau Patmos, bahkan di bagian pertama Injilnya dia berkata, aku ini Yohanes. Itu dipakai bentuk bangga, itu dipakai bentuk proclamation, itu dipakai bentuk pamer. Iya betul, aku ini Yohanes, murid yang dikasih, yang sekarang ini dalam penderitaan di Pulau Patmos. Mungkin di sekitarnya Yohanes mayat-mayat. Dia tidak mundur sampai sinar Allah. Itu Yohanes. Dasarnya dari mana? Ikut Yesus. Sebau sekeringat dengan Yesus, ya kan? Sebau sekeringat, podo-podo melayani. Ya. Tidak menyangkal, bangga sampai di Pulau Patmos. Saudara-saudara, itulah orang Kristen. Dengarkan detak jantung Tuhan.
lewat baca firman-Nya. Ya, kau mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Dua contoh ini tadi, saudara-saudara, ya, membuktikan betapa kuatnya cinta, saudara-saudara. Ya. Di Kidung Agung ini, saudara, ada kalimat di Kidung Agung pasal 8, saudara-saudara. Ya. Coba kita baca. Kidung Agung pasal 8, ayat 6 dan 7. Kidung Agung. Bukan sekedar cinta-cinta di bibir, saudara. Ya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Karena cinta kuat seperti maut, kegeran gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Cinta itu kuat seperti maut, saudara-saudara. Maut. Maka banyak contoh, saudara-saudara. Cinta di ujung maut, cinta sampai maut. Nah, contoh yang paling dasar adalah Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Pasti apal, ya. Pasti apal, ya. Mari kita baca, mungkin terjemahnya lain, ya. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Nah, cinta itu menerobos maut. Cinta itu mengalahkan maut. Buktinya ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Artinya apa? Mengaruniakan anaknya. Mati. Maut diterkam. Maut diterima. Oh Tuhan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tidak. Aku harus menghadapinya. Aku harus menghadapinya. Cinta itu, saudara, lebih dari maut. Mengalahkan maut. Jangan melempem. Boro-boro mengalahkan maut, ya. Hujan dikit, ya. Untuk tadi banyak yang datang, saudara, ya. Pasti ada yang ngomong, ya enak Pak Pendeta sama Bugem di pasturi, gak kudanan. Oh, cinta itu. Yohanes 3:16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, dikaruniakan anaknya yang tunggal, disalib, saudara, maut diberikan. Saudara, itu kalau cinta. Dan kita membaca detak jantung Tuhan. Ya. Kalau saudara deg-degan, waduh jantungmu copot itu. Tenang, dengarkan detak jantung Tuhan. Saya merasakan Tuhan bersama-sama dengan saya. Ya. Maka khotbah pagi ini betul-betul dari pengalaman saya, saudara. Ya. Deg-degan. Ya. Kalau dokternya wajahnya sudah riang, saya melok lego. Tapi dokter yang satu, waktu dokter saya pergi, saya dimarah-marahin, saudara. Marah-marahin. Ya. Nah, Tuhan tahu detak jantung kita. Tuhan tahu. Ada berdebar-debar. Ya Tuhan kasih waktu-waktu di mana kita. Bagaimana endingnya? Tuhan pun deg-degan menunggu waktu saudara sedang mengalami banyak masalah. Tuhan deg-degan. Tuhan tambah deg-degan waktu saudara naik sepeda motor, belok gang, ya, sebelah WC umum, ya, di situ ada Mbah Dukun yang katanya pintar. Tuhan langsung, arek iki jan kelewatan, arek iki jan kelewatan. Tuhan deg-degan, saudara. Tuhan deg-degan. Saudara, saya
tutup dengan satu kisah. Betul-betul terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Ya. Seorang komandan Inggris ditempatkan di Prancis. Dia harus membawa pasukannya menyeberang Sungai Rhine. Ya. Sungai Rhine. Ya. Sebelum nanti keduluan tentara Jerman. Cepat-cepat. Akhirnya nyebrang sampai di satu gereja kecil. Sampai di satu gereja kecil dengan senjata lengkap, dia dobrak pintu. Seorang pastor sedang mau memimpin misa. Pastor jantungnya berdebar-debar, saudara. Mukanya langsung tegang, berdebar-debar. Aduh. Karena komandan ini mengokang senjata dan anak buah ketakutan, dredeg, berdebar-debar. Kadang-kala dalam hidup kita, Tuhan izinkan jantungmu berdebar-debar. Itu sudah deg-degan, berdebar-debar. Mau ketemu calon mantu, deg-degan. Langsung pertanyaan pertama, bisa masak? Oh, deg-degan. Ya? Wah. Apalagi yang sering dikontak pinjol-pinjol, wis gak deg-degan maneh, jantung wis bener-bener copot saja. Berdebar-debar. Tapi kemudian komandan itu meletakkan senjatanya dan membuat ini saja, tanda salib. Pastor itu lega, debarnya langsung selesai, tidak berdebar. Langsung dia memulai ibadah. Itu saatnya juga dalam hidupmu, saudara. Ketika jantungmu berdebar-debar, ya, dodolanmu gak payu, bukan gak payu, kau ada sing tuku misalnya, ya. Oh, berdebar-debar tuh, sampai saudara, kau sadar salib Kristus sudah menopang dan menanggung kamu semua. Salibnya, salibnya, salibnya. Ya. Saudara bisa melanjutkan kembali seperti pastor tadi. Melanjutkan kembali hidupmu. Bukan karena gagahmu, bukan karena pintermu, karena salibnya. Karena salibnya ku hidup. Ayo kita bangkit berdiri, saudara.